Sesungguhnya ada persoalan apa antara Ruhut Sitompul dengan Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita ini, saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberinya keberkahan hidup. Sahabat BN, ada yang menggelitik dari sebuah pemberitaan yang dikemukakan Ruhut Sitompul tentang Anies Baswedan. Menggelitik sekali pemberitaan ini. Pemberitaan ini tampaknya merupakan rangkaian dari statement-statement atau lontaran-lontaran ucapan Ruhut Sitompul kepada Anies Baswedan selama ini. Kita jadi bertanya, sesungguhnya ada persoalan apa antara Ruhut Sitompul dengan Anies Baswedan? Namun sebelum pertanyaan itu kita bahas lebih jauh, kita ingin membaca sebuah berita tentang hal ini. Fajar.co.id menurunkan berita di bawah judul Jokowi Anies bak langit dan bumi. Ruhut Sitompul _2 hanya bakal calon terus, melibatkan kadrun sebagai tim hore. Berita ini hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Fajar.co.id Jakarta. Politisi PDIP Ruhut Sitompul seolah kembali menyindir bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Kali ini dia membandingkan Anies dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi dan Anies ibaratkan langit dan bumi, sangat jauh. Antara langit dan bumi, tulis Ruhut dalam unggahannya di Twitter Jumat 6 Januari 2023. Hal itu, kata dia, jika melihat respons rakyat kepada kedua tokoh tersebut. Ruhut menyebut sosok yang kemungkinan hanya akan sekadar berstatus bakal capres yang melibatkan kadrun sebagai tim hore. Kalau membandingkan rasa cinta rakyatnya dengan hanya bakal calon terus, enggak benar. Yang enggak dikenal rakyat kalau turun tidak melibatkan kadrun sebagai tim hore. Terlihat dipaksakan, ucapnya. Diketahui beberapa waktu terakhir ini Anies menuai sorotan setelah melakukan safari politik di sejumlah daerah seperti Sumatera, Jayapura, dan Sulawesi. Sahabat BN, kita ulang lagi pertanyaan tadi. Sesungguhnya ada persoalan apa antara Ruhut Sitompul dengan Anies Baswedan? Sebelum kita membahas pertanyaan ini, saya ingin kemukakan bahwa saya adalah pengagumnya Ruhut Sitompul. Pemirsa tentu masih ingat sinetron Gerhana, yang di sana salah satu bintangnya adalah Ruhut Sitompul dengan nama Poltak, Raja Minyak dari Medan. Saya sangat mengagumi sinetron itu. Seiring dengan itu, saya juga sangat mengagumi ketokohan Pak Ruhut Sitompul ini ketika beliau berada di Golkar. Tampilan baju kuning dengan rambut dikucil di belakang membuat saya sulit melupakan Pak Ruhut Sitompul. Bahasa beliau yang ceplos-ceplos dan bernas sangat saya kagumi semenjak saya berusia muda. Tentang pertanyaan apa sesungguhnya persoalan antara Pak Ruhut dengan Anies Baswedan tadi, memang saya sendiri sulit sekali mencari jawabannya. Namun seiring dengan itu, terhadap perbandingan yang dibuat oleh Ruhut Sitompul
antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Joko Widodo jelas akan jauh sekali. Seiring dengan perbandingan antara Anies Baswedan dengan Joko Widodo oleh Pak Ruhut Sitompul yang ibaratkan bumi dan langit, Anies ibaratkan bumi dan Pak Jokowi adalah ibaratkan langit. Bagi saya tidak itu saja. Bahkan menurut saya Anies dan Pak Ruhut Sitompul saja adalah ibaratkan bumi dan langit. Anies ibaratkan bumi, Pak Ruhut ibaratkan langit. Apalagi kalau dibandingkan Anies dengan Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingin membuktikannya sedikit. Perbandingan antara Pak Anies yang bagaikan bumi dan Pak Ruhut yang bagaikan langit. Antara lain, Pak Anies belum pernah sekalipun menjadi anggota DPR. Sedangkan Pak Ruhut telah berulang kali menjadi anggota DPR. Pak Anies belum pernah sekalipun menjadi anggota partai. Sedangkan Pak Ruhut telah banyak pengalaman menduduki partai. Yang saya tahu saja, mudah-mudahan tidak keliru, Pak Ruhut Sitompul telah pernah aktif di Golkar. Saya masih ingat ketika Pak Ruhut aktif di Golkar, baju kuning Pak Ruhut dengan rambut yang juga agak kekuning-kuningan dikucil di belakang. Dan kita tentu masih ingat di mana ada Pak Akbar Tanjung kala itu yang sebagai ketua umum DPP Golkar, di sana akan tampak Pak Ruhut. Selanjutnya, Pak Ruhut pernah aktif di Demokrat. Dan sekarang Pak Ruhut aktif di PDIP. Jadi yang tahu saya saja sudah 3 partai tempat aktifnya Pak Ruhut berpolitik. Sedangkan Anies 1 partai pun belum. Begitu jauh jarak antara Pak Ruhut dengan Pak Anies. Di segi usia juga Pak Ruhut jauh lebih tua dari Pak Anies. Dan kepopuleran apalagi, Pak Ruhut ketika main di sinetron Gerhana saja sudah demikian populer. Sedangkan Anies waktu itu belum dikenal. Saya belum kenal Anies waktu itu. Padahal saya telah sangat mengenal Pak Ruhut di film Gerhana. Si Peltak Raja Minyak dari Medan. Dan jika dibandingkan Pak Anies dengan Pak Jokowi, sungguh tidak bisa dibandingkan sedikit pun. Jauh sekali jaraknya. Kalaulah ada planet yang di atas langit itu lagi, mungkin itulah perbandingannya. Pak Anies adalah bumi, Pak Jokowi jauh lagi di balik langit itu. Itu kira-kira perbandingannya. Contoh saja, ketika Pak Jokowi telah menjadi calon presiden, Anies baru tim suksesnya calon presiden. Kita juga melihat dulu itu di mana ada Pak Jokowi, di sana ada Pak Anies. Statement-statement Pak Anies membela Pak Jokowi waktu itu sangat menusuk dan menohok. Dan ketika Pak Jokowi jadi presiden, Anies hanya jadi menteri. Ketika Pak Jokowi telah hampir 10 tahun jadi presiden, Anies baru sekitar 2 tahun jadi menteri. Dari segi usia pun begitu. Jauh lebih tinggi usia Pak Jokowi dibandingkan Pak Anies. Jadi dari mana perbandingan sejauh sekali? Sungguh jauh sekali. Paling-paling hanya pendidikan. Pak Anies kebetulan berpendidikan doktor, tamat luar negeri. Pak Jokowi
kalau kita tidak keliru, berpendidikan S1, tamat dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat memang dari segi berbahasa asing, memang Pak Anies agak sedikit lincah kelihatannya. Jadi tidak sebanding sedikit pun kalau Pak Ruhut membandingkan antara Pak Anies dengan Pak Jokowi. Setentang kecintaan rakyat kepada Anies, sebaiknya bersabar saja kita menunggu hasil Pilpres 2024 nanti. Jika Anies bisa sampai menjadi capres, belumlah bisa kita bandingkan bagaimana kecintaan rakyat kepada Anies sekarang ini dengan kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Ukurannya nanti akan terlihat ketika telah ada hasil Pilpres 1924. Sebab dalam suatu masa ada eranya. Dalam suatu era ada masanya. Setiap era dan masa ada tokohnya yang muncul. Dan juga kita melihat Pak Anies tidak pernah merasa sebanding dengan Pak Jokowi. Tidak pernah. Tidak tercermin dari pembawaannya sehari-hari. Dan Pak Anies pun tidak pernah mengungkapkan ke publik bahwa dia sebanding dengan Pak Jokowi. Apalagi mengatakan dia di atas Pak Jokowi. Tidak ada. Yang jadi pertanyaan kita lagi, mengapa kok Pak Ruhut membanding-bandingkan Pak Anies dengan Pak Jokowi? Sahabat BN, memang menarik kalau kita bicara lebih panjang sikap Pak Ruhut Sitompul kepada Pak Anies. Makanya kita terpaksa lagi memunculkan pertanyaan, ada persoalan apa Pak Ruhut dengan Pak Anies sebenarnya? Kalau dikatakan berlawanan politik, tidak mungkin. Pak Anies tidak pernah bersaing politik dalam partai manapun dengan Pak Ruhut selama ini. Karena Pak Anies memang tidak pernah masuk partai. Tidak pernah menjadi anggota partai. Persoalan yang lain-lain tidak pernah kita mendengar keluar dari mulut Pak Anies. Dia menyentil atau menyerang Pak Ruhut dalam statement-statementnya. Tidak pernah kita mendengar. Maka sungguh heran kita. Apa sesungguhnya persoalan yang membuat Pak Ruhut Sitompul ini begitu kesal kelihatannya kepada Pak Anies? Dia habis pikir kita jadinya. Sahabat BN, di sini Pak Ruhut mengatakan Pak Anies pergi ke tengah masyarakat membawa kadrun sebagai tim hore. Kita mendengar atau kita melihat dari sekian banyak simpul relawan Pak Anies, tidak ada satupun yang bernama tim hore. Dari mana Pak Ruhut mendapatkan informasi atau mendapatkan data tentang tim hore yang dipunyai Pak Anies ini? Sependek pengalaman saya belum pernah mendapat informasi bahwa Anies memiliki tim hore. Apalagi tim hore yang anggotanya kadrun. Belum pernah juga kita mendengar. Sehubungan dengan ini, mungkin dari rakyat jelata yang pernah mengagumi Pak Ruhut, ingin saya menyampaikan pada kesempatan ini, kalau memang ada persoalan Pak Ruhut dengan Pak Anies, jika bisa diselesaikan secara berdua, sebaiknya selesaikan saja secara berdua. Tanpa mengumbar ke publik. Sebab malu kita kalau diumbar terus kejengkelan hati Pak Ruhut kepada Pak Anies di publik. Dan yang sangat menyedihkan kita lagi,
Tidak pernah Pak Anies membalas. Ini yang membuat kita sedih kepada Pak Anies ini. Tidak pernah dia balas. Nyamuk aja menggigit kita, kadang-kadang kita ginikan juga. Ini Pak Anies sudah begitu sering Pak Ruhut melontarkan ucapan-ucapan pedas kepada Pak Anies. Tidak pernah dibalasnya sekalipun. Selanjutnya, mungkin ini juga saran. Biarkanlah Anies untuk maju mempergunakan haknya sebagai warga negara, sebagai salah seorang yang ingin pula rakyat melihatnya salah seorang kontestasi politik pada Pilpres 2024. Apalagi kalau kita lihat betapa di kampungnya Pak Ruhut, di Sumatera Utara, di Medan, antusiasnya rakyat, saudara-saudara Pak Ruhut menyambut kedatangan Anies Baswedan kala itu. Dari berbagai etnis, dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan dari berbagai suku dan agama yang menyambut waktu itu. Dan kita tidak mendengar waktu itu bahwa Pak Anies digerakkan oleh tim hore. Tidak mendengar kita. Yang kita lihat rakyat Sumatera Utara, rakyat Medan demikian antusias menyambut Anies. Mulai dari lapangan terbang Kuala Namu sampai ke lokasi pertemuan dengan rakyat. Jadi kasihan kita Pak Ruhut kalau Pak Anies seakan-akan tak boleh pula ikut serta. Dan andaikan, Pak Ruhut ini randaikan, seandainya nanti Anies ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memegang amanah menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang, saya sarankan kepada Pak Ruhut jangan mendekat pula kepada Pak Anies. Dan karena itu kita mohon agar Pak Ruhut mengakhiri serangan-serangannya dalam statementnya, dalam ucapannya, baik di media sosial maupun di media lainnya kepada Pak Anies. Kasihanilah Pak Anies itu Pak Ruhut. Semut saja kalau diinjak terus-terusan dia akan menggigit. Batang lapuk jangan diinjak. Terkadang banyak yang berbisa di dalamnya. Janganlah terlalu terlompat gajah oleh gadingnya. Dan jangan pula terlalu terlompat harimau kerana belangnya. Menyangkut yang Pak Ruhut sampaikan tentang Pak Anies Baswedan bakal calon terus, biarkan sajalah Pak Ruhut, dinamika politik yang menentukannya. Apakah Pak Anies nanti hanya bakal calon saja? Ataukah Pak Anies bisa nanti jadi calon? Apakah Pak Anies nanti hanya sampai calon saja? Ataukah Pak Anies akan sampai menjadi presiden? Biarkan sajalah proses politik yang menentukan. Tidak ada kita yang bisa memastikan apa yang bakal terjadi di depan kita. Kita hanya bisa memastikan apa yang sudah terjadi di belakang kita. Melihat hari depan samalah kita dengan melihat gempa yang bakal datang. Sampai hari ini belum ada satu orang pun yang mampu orang memastikan kapan, di mana dan berapa kekuatan gempa yang bakal terjadi. Samalah dengan itu. Tidaklah perlu kita memastikan bahwa Anies hanya sampai bakal calon saja, atau Anies hanya sampai pada calon saja, atau Anies nanti akan jadi presiden. Janganlah kita yang menentukan. Kalau di dalam agama Islam itu adalah namanya hak Allah yang tidak boleh kita ambil. Yang memastikan yang akan terjadi itu adalah hak Allah, bukan hak hambanya yang lemah. Sekali lagi Pak Ruhut, mari kita biarkan
anak-anak muda kita ini maju ke medan tempur pada pertempuran politik Pilpres 2024 ini. Silakan mereka semuanya maju. Silakan mereka semuanya mengambil kesempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gembira kita Pak Ruhut kalau anak-anak muda kita mau ambil bagian dalam setiap kontestasi politik. Karena ini adalah bentuk partisipasi politik warga negara kepada negaranya. Yang kita takutkan adalah apabila warga negara tidak mau berpartisipasi kepada bangsa dan negaranya. Dan sekali lagi, saya adalah pengagumnya Pak Ruhut, si Poltak Raja Minyak dari Medan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.